Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rahmadani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi hadis dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah MSAG MAG. Materi kali ini mengenai at-tahammul wa al-ada. Saya akan membahas yang pertama, apa sih pengertian dari at-tahammul wa al-ada? Yang kedua, apa saja syarat-syarat dari at-tahammul wa al-ada? Yang ketiga, apa saja metode yang digunakan dalam proses at-tahammul wa al-ada? Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari at-tahammul wa al-ada? Kata tahammul wa al-ada berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata tahammul artinya menerima dan kata al-ada artinya menyampaikan. Tahammul hadis berarti kegiatan menerima hadis dan mengembalinya dari seorang guru dengan menggunakan salah satu lafal yang dipakai dalam penerimaan hadis. Ada al-hadis adalah kegiatan menyampaikan riwayat hadis kepada orang lain atau murid setelah menerimanya dengan menggunakan salah satu lafal yang digunakan dalam penerimaan hadis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tahammul wa al-ada al-hadis adalah suatu ilmu yang membahas tentang tata cara seorang periwayat menerima dan menyampaikan hadis secara lengkap baik sanad maupun matanya kepada orang lain. Syarat-syarat dari at-tahammul wa al-ada. Syarat kelayakan penerimaan hadis atau yang disebut sebagai at-tahammul. Yang pertama, tamyiz. Tamyiz yaitu suatu kemampuan yang menjadikan seseorang dapat memahami dan hafal terhadap yang didengarnya, atau tamyiz juga dikatakan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua, berakal sempurna. Orang yang menerima hadis harus memiliki akal yang sehat dan dapat membedakan antara benar dan salah, sehingga ia dapat memahami, mengingat, dan menyampaikan hadis dengan benar. Ketiga, dobit. Penerima harus dobit, yaitu memiliki hafalan yang kuat atau memiliki dokumen yang valid. Syarat kelayakan penyampaian hadis atau disebut sebagai ada. 1. Islam. Beragama Islam laki-laki atau perempuan atau orang merdeka. Menurut ijma, periwayatan hadis oleh orang kafir dianggap tidak sah. Riwayat orang muslim yang fasik saja ditolak, apalagi hadis yang diriwayatkan oleh orang kafir. Kedua, balik. Pengertian dewasa maksudnya dewasa dalam berpikir, bukan dalam usia umurnya. Dewasa di sini diperkirakan berusia belasan tahun, yang disebut remaja. Nah, remaja adalah usia kritis dalam berpikir dan lebih konsisten dalam memelihara hadis. Yang ketiga, berakal. Syarat berakal sangat penting dalam penyampaian hadis, karena hanya orang berakal lah yang mampu membawa amanah hadis dengan baik. Periwayatan seorang yang tak berakal, kurang akal, dan orang gila tidak dapat diterima. Keempat adalah atau adil. Adil adalah sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mampu mempunyai sifat tersebut tetap takwa, menjaga kepribadian dan percaya diri sendiri dengan kebenarannya. Kelima, dabit. Daya ingat yang kuat artinya adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengingat apa yang ia dengar. Seorang perawi mampu mengingat atau hafal apa yang ia dengar dari seorang guru pada saat menyampaikan hadis. Macam-macam metode at-tahammul wa al-ada. 1. Al-sama atau mendengar. Ialah seorang guru meriwayatkan hadis baik dari hafalan maupun dari kitab. Hadis itu didiktekan atau disampaikan oleh guru hadis, sedangkan murid hanya fokus mendengarkan atau bisa juga sambil mencatatnya. Kedua, al-qiraah atau membaca, yaitu periwayat atau murid menghadapkan hadis kepada guru hadis dengan cara periwayatan itu sendiri membacanya atau orang lain yang membacakannya dan dia mendengarkan. Ketiga, al-ijazah, yakni seorang guru hadis memberikan izin seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada kepadanya. Misalnya, seorang guru mengatakan kepada muridnya, "Saya izinkan kamu meriwayatkan hadis-hadis Sahih Bukhari dariku." Keempat, al-munawala atau menyerahkan, yaitu seorang guru memberikan sebuah kitab atau lembaran catatan hadis kepada muridnya agar diriwayatkan dengan jalur darinya. Kelima, al-kitabah, yaitu seorang guru menulis hadis yang diriwayatkan untuk diberikan kepada orang tertentu atau untuk orang yang jauh dan dikirim surat kepadanya, baik dia tulis sendiri ataupun dia suruh orang lain menulisnya. Keenam, al-i'lam atau memberitahu, yaitu seorang guru hadis menerima hadis tersebut dari guru hadis sebelum tanpa ada perkataan atau suruhan untuk meriwayatkannya. Ketujuh, al-wasiyah, yakni seorang guru ketika akan meninggal atau berpergian meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis setelah sang guru meninggal atau berpergian. Kedelapan, al-wijadah atau mendapatkan, merupakan ilmu yang diperoleh lewat catatan yang ditemukan tanpa ada proses mendengar dan pemberian ijazah.
Dari video pemaparan materi ini dapat disimpulkan bahwa at-tahammul wa al-ada adalah ilmu penting dalam menjaga keaslian hadis melalui syarat perawi dan metode periwayatan yang tepat. Materi ini memberi pemahaman baru tentang ketelitian ulama serta menumbuhkan tanggung jawab untuk menjaga ilmu hadis dengan benar. Itulah tadi pemaparan materi mengenai at-tahammul wa al-ada. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'anu alaihi istiqlal wa billahi taufiq wal da'wa wal irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.